Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid Al-Ihsan, yang katanya baru saja mengalami metamorfosis. Dulu sebelum pandemi musola, lalu menjadi masjid. Semoga menjadi rumah Allah yang penuh keberkahan, yang makmur dan memakmurkan, insya Allah. Juga seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, termasuk tampak di sini ada yang belum kawin dan belum sunat. Barakallahu fikum jami'an, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Kita dihimpun dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke majelis ilmu seperti sabda Rasulullah menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Dan dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak menyetujui penggunaan kata konflik untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Kata yang saya pilih adalah penjajahan. Maka dalam penjajahan itu bisa terjadi banyak hal, termasuk agresi maupun perlawanan. Tetapi sangat tidak seimbang kalau disebut konflik. Konflik itu nek saya sama teman saya rebutan sopo sik mbayar neng warung. Nah itu. Misalnya rebutan traktir, itu namanya konflik. Tapi kalau yang satu bersenjata begitu lengkap, dalam sehari menghabiskan 260 juta sampai 300 juta dolar Amerika Serikat untuk menabur bom. Dan bom yang dijatuhkan di Gaza sampai hari ini sudah mencapai 40.000 ton bahan amunisinya. Untuk Bapak Ibu ketahui, bom di Hiroshima itu cuma 12.000 ton. Di Nagasaki itu cuma 9.000 ton. Di Gaza dalam 40 hari ini 40.000 ton. Dan korban yang jatuh bukan militer, bukan tentara, tidak seperti yang kemudian diumumkan
oleh gerakan perlawanan Hamas maupun kemudian diakui oleh sumber-sumber militer Israel bahwa korban yang jatuh di pihak Israel itu adalah tentara, pangkatnya ini, tugasnya ini, tanknya yang ini, gitu ya. Menika clear, itu adalah sebuah perang yang adil. Tetapi kalau agresi dan penjajahan ini tidak pandang bulu, Pak. Perumahan, apartemen-apartemen rata dengan tanah. Masjid diluluhlantakkan. Sekolah yang sudah dijadikan tempat mengungsi, bahkan itu adalah sekolah milik PBB, dihancurkan. Rumah sakit diserbu. Masjid-masjid, rumah sakit, sekolah ini seharusnya menurut Konvensi Jenewa dan hukum perang internasional dilarang untuk dijadikan sasaran. Apalagi jelas penggiringan untuk dibantai. Misalnya diumumkan penduduk Gaza Utara diberi waktu 3 jam untuk meninggalkan tempatnya menuju ke selatan. Karena yang utara akan kami bom, selatan aman. Ternyata yang dibom yang di selatan dan yang di perjalanan. Wartawan, relawan, dokter, tenaga medis, guru, itu seharusnya dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan hukum perang. Tapi dalam yang dilakukan oleh negara agresor ini, negara Zionis ini, semuanya kena sasaran. Wartawan sengaja dibidik pakai sniper. Rumah wartawan sengaja dibom di malam hari. Demikian pula rumah para dokter, tenaga medis, ambulan. Yang namanya ambulan itu dilindungi oleh semua hukum untuk kemudian beraktivitas di tengah wilayah bencana seperti itu. Tetapi dibom juga ambulan. Bukan cuma masjid, Pak, gereja. Dan juga rumah sakit yang dimiliki oleh gereja. Luluh lantak semua. Ini sudah bukan lagi bisa disebut konflik, Pak. Ini genosida. Dan memang ini genosida yang direncanakan karena ini bukan soal 7 Oktober. Ini 75 tahun penjajahan atau bahkan lebih jauh dari itu. Sejak 1917 ketika Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, maka Palestina diambil oleh pemerintahan mandat Inggris. Lalu ada deklarasi Balfour di mana Sir Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, berkirim surat dengan Lord Rothschild, pemimpin orang-orang Yahudi, pemilik kapital terbesar di seluruh Eropa dan Amerika saat itu, menjamin untuk imigrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina. Maka dimulai sebuah pencaplokan. Sampai puncaknya ketika terjadi di Eropa, Holocaust dilakukan oleh Nazi Jerman, pengungsi dari Eropa bergelombang-gelombang dengan kapal-kapal datang dan diterima dengan baik oleh orang-orang Palestina. Bapak Ibu bisa mencari videonya Muhammad Hadid, bapaknya Bella Hadid dan Gigi Hadid. Dia pelaku sejarah menceritakan seperti apa yang terjadi di tahun 40-an itu. Jadi di tahun 45 datang di pelabuhan Safed, sebuah kota di Palestina. Sebuah kapal isinya orang-orang yang kudisan, derita berbagai penyakit, lemah karena kemudian mereka tertindas di Eropa. Di dalam kapalnya mereka masang tulisan, Amerika sudah mengecewakan kami, Kuba sudah mengecewakan kami. Maka jangan kecewakan kami di negeri Anda.
orang Palestina dengan berbondong-bondong termasuk ayah dan ibunya Muhammad Hadid membawa keluarga-keluarga ini ke rumah mereka. Bahkan keluarga Hadid ini membawa 3 keluarga, Pak. 3 keluarga dibawa ke rumah, mereka ditampung. Beberapa bulan kemudian, ibunya Muhammad Hadid hendak bersalin, maka pergi ke rumah orang tuanya, diantar oleh suaminya. Pergi ke rumah orang tuanya untuk bersalin selama 9 hari. Setelah 9 hari selesai bersalin, bayinya umur 9 hari itu dibawa pulang ke rumah itu sudah dikunci oleh orang-orang Yahudi yang dulu mereka tampung itu. Tidak boleh masuk, rumahnya sudah dirampas. Bahkan Muhammad Hadid cerita, ibu saya memohon-mohon untuk sekedar mengambil selendang untuk menggendong saya di waktu yang saat itu sudah menjelang musim dingin. Tapi tidak diberikan. Dan ibu saya bersama ayah saya kemudian berjalan kaki dari kota di pantai barat Palestina itu menuju ke Suriah untuk mengungsi bersama berapa orang, Pak? 750.000 orang. Hari itu seolah sudah direncanakan kompak, ada 750.000 orang warga Palestina serentak kehilangan rumahnya karena dirampas oleh orang-orang yang mereka tampung pada saat itu. Tidak lama kemudian negara Israel diproklamasikan berdiri, dan peristiwa itu yang kemudian disebut sebagai Nakba atau bencana besar di tahun 1948. Dan terus-menerus sejak berdiri sampai hari ini, negara penjajah ini terus-menerus melakukan perampasan, melakukan agresi, melakukan teror, intimidasi kepada penduduk Palestina dengan berbagai cara. Dari pemukim-pemukim ilegal yang didatangkan, lalu pemukim-pemukim ilegal ini membakari kebun-kebun zaitun milik penduduk Palestina. Menyerang kampung-kampung, menteror warga, sampai mereka kemudian meninggalkan rumahnya. Lalu rumah itu mereka duduki, mereka ambil alih. Tiba-tiba saja mereka kemudian merencanakan pembangunan di satu tanah yang itu milik warga Palestina, yang sebelum sudah mereka bakar kebun zaitunnya. Lalu tiba-tiba mereka bikin perumahan di situ, illegal settlement, dan itu di backup, dilindungi oleh tentara dan polisi negara penjajah. Berpuluh-puluh tahun itulah yang terjadi. Sampai puncaknya kemarin Bapak Ibu bisa lihat dalam tahun-tahun terakhir. Para pemukim haram ini dikawal oleh tentara memasuki Masjidil Aqsa yang suci. Dengan sepatu-sepatu mereka. Membawa binatang persembahan mereka. Mau disembelih di dalam masjid. Di hari-hari Paskahnya mereka. Yang kemarin bertepatan dengan Ramadan sehingga terjadi sebuah bentrokan dengan para mu'takifin, orang-orang yang iktikaf di Masjidil Aqsa. Penodaan itu terjadi berulang kali. Dan untuk masuk ke Masjidil Aqsa semakin sulit bagi warga Palestina. Di tepi barat yang terjajah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pergi ke tempat kerja atau sekolah, atau bahkan belanja, atau ke rumah sakit, seorang warga Palestina bisa melewati 2, 3, 4, 5 pos pemeriksaan. Sementara antar kampung sudah di dinding, dengan dinding apartheid, dinding pemisah yang tingginya sampai 7 meter. Ini penjajahan dalam bentuk yang paling harfiah, paling vulgar, paling kasat mata yang masih ada sampai hari ini. Di setiap pos pemeriksaan itu anak-anak kita tidak aman dari pelecehan, bahkan tidak aman nyawanya. Kejadian-kejadian seperti bahkan dibakar hidup-hidupnya seorang anak yang cacat mental bernama Muhammad Abu Khudair oleh para pemukim ilegal. Diminumin minyak tanah, diguyur minyak tanah seluruh tubuhnya, lalu dibakar hidup-hidup.
Dan begitu banyak peristiwa lain di wilayah terjajah yang kemudian harus dirasakan oleh warga Palestina. Ini adalah penjajahan yang sangat panjang. Dan 7 Oktober adalah waktu yang dipilih gerakan perlawanan Palestina untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina masih ada, Pak. Kenapa? Karena beberapa bulan sebelumnya Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Negara Zionis, mempresentasikan peta baru Timur Tengah di hadapan negara G7, negara-negara maju dunia. Di dalam peta baru Timur Tengah yang dipresentasikan oleh Benjamin Netanyahu, sudah tidak ada yang namanya Gaza dan tepi barat, semuanya tercaplok menjadi wilayah negara Israel yang utuh dan bulat, satu. Itu presentasi Netanyahu di depan semua pemimpin G7, dan dia meyakinkan para pemimpin G7 bahwa rencana ini sudah bulat, dan dia meyakinkan dia bisa memaksa seluruh pemimpin Arab dan Timur Tengah untuk mengakui satu negara Israel tanpa mengakui Palestina, dan kemudian mereka semua harus melakukan normalisasi hubungan, membuka kedutaan besar di ibu kotanya masing-masing untuk Israel, sebagaimana mereka harus membuka kedutaan mereka di Tel Aviv. Itu presentasi Netanyahu. Persis, Pak. Di tahun 1948 bulan Desember, Belanda melaksanakan agresi militer kedua untuk merebut ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir, tiga-tiganya ditangkap, dipenjarakan dan dibuang. Pemerintahan Republik dibekukan, menteri-menterinya dipenjarakan. Jenderal Sudirman memilih untuk gerilya keluar kota Yogyakarta, menyusuri rute di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang begitu panjang. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tinggal sendirian mengatur warganya dengan sepenuh kekuatan. Tetapi Belanda terus menekan dan mengatakan kepada dunia internasional, Republik Indonesia sudah tamat. Republik Indonesia sudah habis. Presiden, Perdana Menteri, dan menteri-menterinya sudah ditangkap. Tidak lagi berjalan administrasi pemerintahannya. Tentaranya juga sudah habis. Itu kampanye Belanda dari bulan Januari sampai Februari 48 untuk menekan dunia internasional. Waktu itu dipimpin oleh Van Mock, presiden dari Netherlands Indies Civil Administration. Dia menekankan kepada dunia untuk segera mengakui sebuah negara Uni Indo-Belanda. Dan tidak ada Republik Indonesia di situ. Konteksnya sama, Pak. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letnan Kolonel Soeharto melapor kepada Pak Dirman, memilih tanggal 1 Maret 1949 sebagai waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Apa yang dilakukan, Pak? Serangan umum 1 Maret 1949 untuk menduduki ibu kota Yogyakarta. Selama berapa? 6 jam sudah dihitung dengan cermat oleh Pak Harto dan kawan-kawan. Belanda kalau mendatangkan bala bantuan dari Semarang lewat Magelang, maka akan membutuhkan waktu sekitar 4,5 sampai 5 jam, dan mereka harus mempertahankan kota Jogja selama 6 jam. Hitungannya sangat presisi, Pak, serangan umum 1 Maret itu. Dan 6 jam itu sudah bisa digunakan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, TNI-nya masih ada, rakyatnya masih setia. No way kepada Uni Indo-Belanda yang digagas oleh Van Mock. Karena kita adalah Republik Indonesia. Sama, Pak, 7 Oktober. Kok ya pas 7 Oktober itu ulang tahun kota Jogja dan ulang tahun istri saya. Dan serangan umum 7 Oktober yang kemudian dilancarkan oleh para pejuang Palestina ini membuka mata dunia. Perlawanan mukawamah, dalam bahasa Arab disebut mukawamah, masih ada dan masih kuat. Akhirnya Israel mengakui 1.200, dia sebelumnya menyebut 1.400 konon korban sipil. Ternyata itu semuanya 1.200 tentara semua yang berhasil ditewaskan oleh gerakan perlawanan pada 7 Oktober. 1.200 tentara semua.
sangat disiplin dalam serangan di 7 Oktober. Gara-gara ini, Pak, dan sampai sekarang sudah 42 hari berperang, Israel belum mencapai tujuan apa-apa, kecuali pembunuhan 11.000 saudara kita, tapi tidak pernah ada satupun markasnya perlawanan yang ditemukan. Tidak ada pasukan perlawanan yang berhasil ditawan, dan mimpi untuk menghancurkan Hamas itu semakin jauh. Sementara dengan anggaran 300 juta US dollar per hari, maka sampai hari ini Israel di hari ke-40 sudah menghabiskan hampir 12 miliar dolar. 12 miliar dolar. Dampak ekonomi karena perang yang diderita oleh Israel adalah loss 600 juta dolar per minggu. Karena ini minggu ke-7, maka sudah kena dampak 4,2 miliar dolar, Pak. Maka defisit anggaran negara Israel hari ini sudah mencapai 397% alias 6 miliar dolar. Satu-satunya yang bisa diandalkan tinggal bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa sekutunya. Dan sekarang warga negara Amerika Serikat sudah tidak terima pajaknya diberikan cuma-cuma kepada Israel. Demo kepada administrasi Biden sudah semakin luas. Ada yang bertanya, kok bisa toh Tat, itu Presiden Biden itu mengorbankan rakyat Amerika yang juga sekarang sedang kesulitan ekonomi, gelontorkan duit cuma-cuma puluhan miliar dolar kepada Israel. Biden tidak bisa jadi presiden kalau tidak ada lobby AIPAC. AIPAC itu American Israeli Partnership, ya, kemitraan Amerika Israel yang kemudian isinya bos Yahudi semua. Bankir Yahudi semua. Yang duiti kampanyenya Pak Biden, Mbah Biden, ya ini. Jadi harus balas budi, Pak. Tapi pakai uang pajaknya orang Amerika. Makanya sekarang demo di Amerika itu not in our name, not with our money. Tidak boleh dengan atas nama kami dan dengan uang pajak kami. Dan 60% kabinetnya Mbah Biden ini, Pak, double citizenship, punya kewarganegaraan ganda, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken itu warga negara ganda, Amerika dan Inggris. Ya kan lucu ya, jadi pejabat negara di Amerika, tapi kesetiaannya kepada Israel. Nah aku dadi wong Amerika yo, jejeli tungkak itu. Itu benalu betul bagi Amerika seharusnya. Nah, kembali ke situasi tadi, dengan kondisi yang semacam ini, Bapak Ibu, insya Allah, Allah memenuhi janjinya, ini adalah kemenangan perlawanan dan kemenangan Palestina. Tapi Tat, korbannya banyak sekali Tat. Loh sampean itu sudah pernah ngalami, Pak. Pada setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Apa bunyi fatwa resolusi jihad, Pak? Setiap orang yang berada dalam jarak yang belum memperbolehkan qashar salat menurut madhab Syafi'i, fardhu ain hukumnya untuk mengangkat senjata melawan orang-orang asing yang hendak merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam radius 94 km semuanya fardhu ain untuk berjihad. Berarti kalau dihitung dari kota Surabaya, sini termasuk ya. Fardhu ain ya. Fardhu ain, Pak. Maka berduyun-duyun rakyat seluruh wilayah Jawa, bukan cuma Jawa Timur, dari Jawa Tengah, bahkan Kiai Abbas
dari Buntet Cirebon, datang bawa santri-santri, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, semuanya tumplek-plek ke Surabaya untuk berperang melawan sekutu Inggris. Di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen. Apa yang terjadi, Pak? Korban rakyat Surabaya berapa, Pak? 20.000, Pak. 20.000. Tentara Inggris yang tewas berapa, Pak? 1.600. Ini kalau zaman itu sudah ada buzzer-buzzer penjajah. Mesti rame. Bung Tomo dan Kiai Hasyim Asy'ari telah mengorbankan rakyat Surabaya. Gara-gara mereka, rakyat Surabaya terbunuh sekian banyak. Dan berita-berita waktu itu di Eropa, fanatik Islam berperang melawan sekutu di Surabaya. Teroris Islam. Dan kalimat-kalimat gak enak lainnya. Teroris Republik, fanatik Islam. Itu semuanya sudah dilekatkan dulu, di labeling. Apalagi Bung Tomo pidatonya. Allahu Akbar. Dengan cara yang leceh. Tentara sekutu telah mendatangkan presiden kita dan menteri-menteri kita supaya kita lengah, supaya kita lalai. Lalu mereka telah memperkuat diri. Sekarang, lalu mereka mengancam kita untuk meletakkan senjata, untuk tidak melawan mereka. Maka demi Allah, kalau sekutu, kalau orang-orang Inggris mau tahu jawaban pemuda Indonesia, jawaban rakyat Surabaya, inilah jawabannya. Kami semua tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Nah, itu pidatonya Bung Tomo yang berapi-api seperti itu yang membuat dalam jangka waktu seminggu, Pak, Inggris kehilangan 2 jenderal. Yang terkenal cuma Meleby. Padahal ada 2. AWS Meleby dan G. Leader Simons. Ada 2 jenderal sekutu tewas di Surabaya dalam waktu seminggu. Itu rekor, Pak. Sir Philip Christensen mengatakan tidak pernah terjadi di medan perang Eropa selama Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua dan juga di medan perang Pasifik ada 2 jenderal kok mati seminggu. Itu nggak ada ceritanya, Pak. Cuma di Surabaya. Tepuk tangan untuk warga Surabaya, Sidoarjo dan sekitar. Coba bayangkan 2 jenderal Inggris tewas di Surabaya, Pak. Dan gara-gara Bung Tomo pekeknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang terjadi, Pak? Resimen India Muslim desersi, Pak. Kan waktu itu India masih dijajah oleh Inggris. Sehingga ada tentara Inggris yang rekrutan orang India. Mereka desersi, jumlahnya 3.000 orang. Pemimpin desersinya namanya Ziaul Haq. Kelak menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Jadi kalau desersinya di Surabaya bisa jadi presiden. Luar biasa. Jadi konteksnya sama. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh para pejuang? Serangan umum 7 Oktober, meskipun korbannya banyak, rakyat Gaza sendiri mengatakan, kami ridha. Ini menjadi tebusan bagi perjuangan kita semua membebaskan Masjidil Aqsa. Itu yang luar biasa dari rakyat Gaza, Pak. Meskipun cuma 10 hari, elek-elek ini sudah pernah di Gaza, Pak. Bulan Desember 2012, 10 hari di Gaza. Jadi kalau ada orang-orang yang ngelek-elek orang Gaza, ngelek-elek warga Palestina, saya demi Allah siap maju. Dulu leluhur kami Pangeran Diponegoro, kalau ada orang bilani penjajah, akan dikatakan itu perlu dijejeli tungkak tutuke. Sama. Saya ingin cerita istimewanya warga Gaza, Pak. Saya datang bulan Desember 2012 itu pasca perang. Jadi kita nganter amanah bantuan rakyat Indonesia untuk Gaza. Rumangsaku
dari Indonesia ini, bawa duit yo banyak. Tapi begitu sampai di sana, melihat tingkat kerusakan yang terjadi karena serbuannya Israel, duit banyak dari Indonesia itu di sana jadi receh, Pak. Kayak tidak berarti sama sekali. Tapi Masya Allah, Pak, ini nyata. Wallahi, saya berani disumpah untuk kebenaran cerita ini. Ketika kami menyerahkan amanah pada saat itu, tidak apa-apa lah, ini saya sebut angkanya pada waktu itu, kami membawa 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar dan juga euro. Itu sumbangan rakyat Indonesia melalui lembaga kami namanya Sahabat Al-Aqsa. 7 miliar kami serahkan kepada perwakilan masyarakat Gaza. Itu dikumpulkan sesepuh-sesepuh, ya. Kita serahkan. Apa yang terjadi, Pak? Diterima. Didoakan. Jazakumullahu khairan. Kami tahu ini adalah harta yang sangat berkah, paling bersih, dikumpulkan dari rupiah demi rupiahnya rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia adalah orang saudara yang dengan kami paling jauh jarak kilometernya, tetapi paling dekat di dalam hati kami. Lalu apa yang mereka lakukan, Pak? Setelah diterima, yang 7 itu dibagi 2, Pak. Sesudah ini kami titip. Yang ini tolong antar kepada saudara-saudara kami di Suriah. Yang sedang merasakan juga apa yang kami rasakan. Di musim dingin seperti ini, mereka juga banyak yang kehilangan tempat tinggal. Mereka juga banyak yang kehilangan rumah. Mereka banyak kehilangan saudara-saudaranya. Titip ya, untuk dibawa ke Suriah. Kami memang berabak nangis. Ini gimana ceritanya? Lucu lagi, Pak. Di akhir kami menjelang pulang setelah 10 hari, mereka juga bikin penggalangan dana di dalam Gaza untuk disumbangkan ke Suriah dan dititipkan kepada kami. Mau taruh di mana muka kami? Saking malunya dengan kemuliaan mereka. Semalam Pak Abdurrahman Baraja, adiknya Pak Abdul Qadir Baraja YDSF, cerita kepada kami. Beliau mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Palestina yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk apa? Hendak diberikan santunan untuk mereka, karena mereka ini juga kesusahan di sini. Mereka kuliah di sini, nanggung keluarga, tidak ada yang membackup dari sana, nggak mungkin ada kiriman uang, meskipun beasiswa, tapi beasiswanya sangat mepet. Akhirnya mau ngasih. Sudah dicoba ngasih gimana pun caranya, enggak mau Pak dikasih. Beliau cerita sampai saya paksa, akhirnya saya katakan, ini bukan antum yang butuh, saya yang butuh. Saya ini banyak masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan saudaranya sama muslim, sama mukmin, Allah akan mudahkan urusannya. Saya perlu urusan saya dipermudah, tolong bantu saya. Ketika dikatakan begitu, baru dia mau menerima, tapi apa yang dia katakan? Pak, boleh enggak? Ini saya berikan kepada beberapa teman saya yang lebih membutuhkan daripada saya. Izzahnya itu, kehormatannya itu. Masya Allah. Saya mengenal salah seorang pejabat di Biro Sosialnya Hamas, Pak, yang kemudian menangani bantuan-bantuan yang disalurkan baik dari Kuwait, dari Qatar, dari Indonesia, dari Malaysia, dari berbagai negara. Anaknya 7, tinggal di apartemen yang sangat sempit, berdesak-desak, tempatnya bukan tempat yang elit, sangat bersahaja hidup. Kami bisik-bisik antar relawan. Beliau ini perlu kita alokasikan dari kita-kita, bukan dari donasi, tapi dari kita-kita sebagai saudaranya, kita kasih hadiah kepada beliau. Lalu kita ngumpulkan, Pak. Ala kadarnya kita kumpulkan relawan-relawan ini, bismillah mau kita kasih beliau. Kita manggilnya Abu Ahmad. Abu Ahmad, ini hadiah dari kami untuk kamu. Untuk siapa? Dia. Untuk kamu. Enggak, kalau untuk saya nggak mau terima.
Ini bukan donasi. Donasi sudah selesai urusannya. Ini kami para relawan saudaramu ini mengumpulkan untuk kamu. Tolong diterima. Enggak. Diulungkan gitu sama dia dilempar. Bawa pulang. Kasih ke yang berhak di Indonesia. Kenapa? Dia kemudian cerita. Kalian tahu apa yang membuat PLO setelah Yasir Arafat terpecah belah? Perlawanan Palestina jadi melemah. Apa awal kerusakannya kamu tahu? Ketika para pejuang ini yang mendapat amanah seperti saya mulai menerima pemberian untuk pribadi. Disitulah mulai rusak. Maka jangan rusak saya. Jangan rusak kami. Jangan coba-coba lagi nasi. Satu saat di kesempatan yang lain salah satu muhsinin kita, dermawan kita mengunjungi beliau dan dengan sengaja meninggalkan uang di bawah bantal. Pikir kita kayak orang Indonesia, kalau sudah dipaksa kan lama-lama mau juga. Kalau soal miak-miuk kan orang Indonesia yang juara gitu. Meskipun awalnya teguh, kalau lama-lama dibujuk terus kan lama-lama mau. Takluk. Setelah sampai di Indonesia baru WA kan. Abu Ahmad, kami titip ya di bawah bantal untuk anak istrimu. Dia langsung buka bawah bantal. Apa ini? Buat kamu. Kalian pilih. Dia sudah videoin sambil dibawa ke tempat sampah, Pak. Kalian pilih. Tak bakar atau kasih aku nomor rekening, aku setorkan hari ini. Kalian pilih. Tak bakar di tempat sampah uang ini, atau kasih aku nomor rekening, aku kirim balik ke kalian. Kayak gitu. Kan angel kalau sudah gitu. Saya yakin, saya percaya, selama mereka masih seperti ini, insya Allah perjuangan aman, Pak. Insya Allah muqawamah akan meraih janji Allah. Dan ini mental luar biasanya mereka seperti itu. Kami ini relawan kalau di sana paling ribet itu ba'da maghrib dan ba'da isya, Pak. Ba'da maghrib dan ba'da isya itu paling repot. Kenapa? Karena mereka rebutan untuk menjamu makan malam di rumahnya. Warga Gaza itu. Ayo al-asya mana? Ayo makan malamnya sama kami ya. Dan begitu kita memenuhi undangan salah satu, sebelahnya akan kemudian mengatakan, kalau kamu datang ke situ, nggak datang ke rumah saya, kamu zalim sama saya. Jadi kita harus makannya sedikit-sedikit, rumah ini sedikit, mampir-mampir. Dan luar biasa mereka itu percaya sama orang Indonesia, Pak. Saya 2 hari kemarin, Kamis dan Jumat, Kamis itu seharian saya dengan Bang Onim, Akhi Abdillah Onim yang dari 2009 sudah tinggal di Gaza. Jumatnya dengan Muhammad Hussein. Muhammad Hussein itu sudah dari 2011 tinggal di Gaza. 2010 tinggal di Gaza. Kita ngobrol. Hussein cerita, Pak. Orang Palestina, kalau sama orang Indonesia, sikohnya luar biasa. Percaya, cinta. Jadi dia cerita, kemarin menjelang dia harus terpaksa menerima tawaran evakuasi dari pemerintah Indonesia itu, dia masih sempat keluar untuk, karena dia wartawan, dia mendokumentasikan kehidupan di Gaza pasca serangan. Di Gaza Selatan itu tinggal tersisa satu bakery, Pak, pabrik roti yang sekaligus toko. Dan ini gilanya Israel. Bakery itu sasaran, Pak. Dan sasarannya dibomnya pas apa? Pagi hari. Pas antrian orang mau beli roti mengular, Pak. Itu pagi itu dia melihat antriannya itu ratusan. Dia videoin. Dia sebenarnya sudah mikir, ini sensitif sebenarnya. Kan orang lagi kena bencana kayak begitu, di videoin itu kadang-kadang nggak berkenan itu wajar, Pak. Masa penderitaan kita dijual gitu kan? Karena ada kejadian di mana orang mendokumentasikan dipakai untuk galang dana, dananya nggak sampai ke Palestina. Dan itu kemudian yang lakukan Ustaz, bismillah lah, ini perlu saya laporkan ke kawan-kawan di seluruh dunia. Harus tahu ini yang sedang terjadi di Gaza. Dia videoin, bener,
baru beberapa menit video ada bapak-bapak melotot, mandang dia dengan tajam. Sudah agak sepuh bapak ini. Keluar bapak ini keluar barisan. Kamu, ngapain kamu? Matikan, matikan. Tapi begitu semakin dekat, rupanya bapak ini rabun, Pak. Semakin dekat dia semakin lihat si Husain. Kamu orang Indonesia? Ayo Mas Sidi, saya orang Indonesia. Kata juga Indonesia, lanjutkan. Kalau kamu orang Indonesia, lanjutkan. Kami percaya, kami cinta sama kalian. Kami tahu orang Indonesia amanah. Kami tahu mereka saudara kami. Indonesia, Malaysia terjauh dari kami. Tapi mereka yang selalu berdiri untuk kami. Berjuang untuk kami. Lanjutkan, nak. Dipeluk, Pak. Jadi seperti itu. Mereka menghargai. Setiap ikhtiar kita, kita ngumpul seperti ini. Allah jadi saksi. Dan Allah sampaikan cinta ini kepada mereka. Percaya. Maka kemarin ada wawancara yang wartawannya shock, Pak. 10 tahun lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu, di Palestina itu dikesankan terjadi perpecahan antara kubu Fatah dengan kubu Hamas. Fatah atau PLO ini adalah dulu organisasi pejuangnya Yasir Arafat, yang kemudian digantikan oleh wakilnya Mahmud Abbas alias Abu Mazen. Kemudian Hamas itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Kalau istilah sekarang mungkin untuk memudahkan, Fatah itu nasionalis, Hamas itu religius. Di tahun 2006 mereka bersaing dalam pemilu dan Hamas menang pemilu, Pak. 2006 Hamas menang pemilu. Kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina 2006 itu tidak diakui oleh Amerika Serikat dan para anggota NATO sekutunya. Tetapi karena memang menang konstitusional, menang secara objektif, maka Presiden Mahmud Abbas memberikan mandat kepada Hamas untuk membentuk pemerintahan di tahun 2006. Maka dibentuklah pemerintahan dengan kedudukan Presiden tetap di Ramallah tepi barat, Perdana Menteri berkantor di kota Gaza. Karena ini wilayah yang terpisah, Pak. Dipisahkan oleh wilayah yang dikuasai oleh penjajah Israel. Perdana Menterinya namanya Ismail Haniyeh dari Hamas. Jadi 2006 pemilu Hamas menang tapi tidak diakui. 2007 Pak memang terjadi clash. Clash-nya antara siapa? Di Gaza waktu itu meskipun Perdana Menterinya Ismail Haniyeh tetapi militer dan polisinya dipimpin oleh seorang pejabat Fatah namanya Muhammad Dahlan. Sekarang sudah terungkap Pak, semua datanya ada. Muhammad Dahlan ini ada hitam di atas putih berkolaborasi dengan penjajah untuk menekan Hamas. Jadi alatnya Israel untuk menekan Hamas. Maka tahun 2007 Hamas memutuskan untuk mengusir Muhammad Dahlan dan anak buahnya dari Gaza. Itulah yang disebut sebagai clash. Yang hari ini digembar-gemborkan oleh beberapa buzzer penjajah mengatakan Hamas itu suka nyerang saudaranya sendiri. Itu bukan nyerang saudara, Pak. Itu nyerang antek penjajah. Loh, Pak Dirman juga mengeksekusi antek-antek penjajah, Pak. Londo ireng. Zionis pesek. Itu juga terjadi di tahun 2007 itu. Sejak itu Gaza dikontrol penuh oleh Hamas, tapi kemudian diblokade tutup total oleh Israel. Tapi orang tepi barat, Pak, kalau sekarang diwawancara, milih apa yang menjadikan mereka cemburu kepada orang Gaza? Hamas, Pak. Mbok ya Hamas itu di sini juga, jangan cuma di Gaza. Karena dengan adanya Hamas, meskipun mereka terkepung, sulit makanan, sulit air, sulit listrik, sulit sinyal, tapi kepala mereka tegak, Pak. Di dalam Gaza mereka bisa bekerja dengan merdeka. Saya itu ketika ke Gaza itu ada daerah namanya Sujaiyah, Pak. Suja' itu artinya orang-orang yang sangat pemberani. Sujaiyah itu di kampung Sujaiyah itu ada daerah yang paling sering dibom karena di situ banyak petinggi Hamas yang tinggal. Nah, ada rumah yang hancur itu, ada tukang batu lagi, bangun lagi. Kan saya penasaran, kenapa dibangun lagi? Kenapa nggak bangun di tempat lain? Oh, daerah ini sering aja dibom kok.
Nanti bangun dibom lagi, bangun dibom lagi. Dan bayangkan Pak, ini jawaban tukang batu Pak. Tukang batu yang menjawab begini, "Loh kamu nggak baca hadis? Nabi saja bersabda, kalau kamu tahu bahwa besok kiamat, sementara di tanganmu masih ada sebutir kurma, apa yang harus dilakukan? Tanam Pak. Sebiji kurma di tangan itu harus ditanam, padahal dia tahu besok kiamat. Loh kalau soal biji kurma, besok kiamat tahu saja ditanam perintah Nabi, apalagi cuma bangun rumah, dibom lagi, ya saya bangun lagi, bismillah. Nah, itu latar belakangnya. Ini ada wawancara dengan Hanan Asrawi, Pak. Jadi, sekarang yang namanya orang-orang Fatah, pejabat-pejabat Fatah, dari Presiden Mahmud Abbas, sampai kemudian mantan menteri-menteri, sampai kemudian duta besar yang di seluruh dunia, duta besar Israel, duta besar Palestina, di seluruh dunia itu semuanya, hampir semuanya orang Fatah, bukan orang Hamas. Karena kalau orang Hamas nggak diakui oleh diplomasi internasional. Maka yang jadi duta besar ini orang Fatah. Tidak ada satupun Pak hari ini orang Fatah bersuara miring tentang Hamas. Tidak ada yang nyalain Hamas. Dulu 5 tahun yang lalu masih Pak, kalau terjadi serangan Israel itu, ini gara-gara Hamas melakukan ini. Kami itu lagi berunding sama Israel, malah dia agresif. Makanya begini. Dulu begitu Pak. Sekarang nggak ada Pak. Semuanya bersatu Pak. Ada Hanan Asrawi, itu menteri. Menteri ya sama nggak religius Pak, sekuler, nggak jilbaban, aurat terbuka gitu, 11 sepuh. Dia diwawancari seorang wartawan. Wartawannya ini tanya di awal perang. Pertanyaannya begini, sekarang jadi kelihatan konyol banget pertanyaannya. Karena dia bertanya begini kepada Hanan Asrawi, mantan menteri ini. Bu, nanti kalau Hamas sudah berhasil disingkirkan dan dibersihkan dari Gaza, apa rencana orang Palestina yang adil seperti Anda untuk menjadi pengganti Hamas di sana? Apa yang akan Anda lakukan? Apa rencananya? Bu Hanan Asrawi nanti bisa nonton di Instagram saya posting kemarin dia. Itu ketawa ngegek. Apa? Anda pikir Hamas bisa dihilangkan? Anda pikir Hamas bisa disingkirkan dari Gaza? Enggak. Anda enggak tahu ya Hamas? Anda tahu enggak sih apa itu Hamas? Hamas ini sebuah gerakan besar. Dia punya dulu Perdana Menteri. Meskipun kalian paksa untuk lengser di tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu Perdana Menteri Ismail Haniyah memilih mengundurkan diri. Kenapa? Karena seluruh donaturnya PBB mengancam kalau Perdana Menterinya masih Ismail Haniyah dari Hamas, bantuan PBB untuk rakyat Palestina akan kami stop. Maka Ismail Haniyah rela turun tahun 2014, padahal dia adalah hasil pemilu yang sah. Kemudian digantikan oleh seorang Perdana Menteri, Ahmad Fayyad, yang berasal dari kalangan profesional, non-partisan. Tapi semua institusi pemerintahan di Gaza de facto masih dipegang Hamas. Di Gaza masih secara de facto ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Wakaf, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Itu semuanya institusi yang dipegang oleh Hamas. Bahkan Hamas itu punya lembaga pemberdayaan perempuan, punya lembaga pelajar, punya Darul Quran wa Sunnah yang punya 40.000 guru tahfidz disebar di seluruh penjuru Gaza untuk mendekatkan warga Gaza dengan Al-Quran. Saya 2012 ngalami Pak, waktu Quran di Gaza, ba'da subuh bapak-bapak, ba'da asar ibu-ibu remaja putri, ba'da maghrib, ba'da isya anak-anak dan remaja putra. Setiap hari Pak, ada tarbiyah Quran. Dan yang namanya setor hafalan Quran tidak cuma di masjid. Karena 40.000 hafid yang disebar oleh Hamas ini bekerja di semua tempat. Maka ada tahfidz corner di rumah sakit, tahfidz corner di apotek, tahfidz corner di klinik, tahfidz corner di mall Gaza City, satu-satunya mall di kota Gaza. Itu ada tahfidz cornernya. Toko-toko swalahan besar ada tahfidz cornernya. Jadi orang antri atau suami-suami nunggu istrinya belanja, antri nunggu giliran diperiksa dokter, itu bisa setor hafalan di situ. Hamas itu punya institusi pendidikan dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi namanya Universitas Islam Gaza. Universitas Islam Gaza ini didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, dan di Gaza itu ada banyak perguruan tinggi Pak. Universitas Islam Gaza, Universitas Al-Quds, Universitas Baitul Maqdis, Universitas Al-Azhar Gaza,
Banyak sekali perguruan tinggi, Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu. Gaza adalah daerah di Timur Tengah dengan tingkat literasi akademik tertinggi. Rasio jumlah sarjana berbanding jumlah penduduk tertinggi di seluruh Timur Tengah. Mekah, Madinah, Damaskus, Riyadh, Doha, Kuwait, Muscat, kalah semua. Kairo, kalah semua. Orang Gaza itu kalau soal pendidikan semangatnya luar biasa. Saya duduk halaqah Quran di sebuah masjid kampung di Gaza. Masjidnya itu kampung pelosok. Ketika halaqah Quran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 halaqah Quran. Semua yang bimbing halaqah Quran itu doktor Al-Quran lulusan dari Damaskus dan lulusan dari Mesir. Doktor, Pak. Husain cerita, tetangga sebelahnya doktor matematika. Dan dekan fakultas MIPA. Kuliah lagi, Pak, S1 ambil hukum syariah. Dia di kampus, Husain kan dulu kuliah di Universitas Islam Gaza. Kuliah itu ketemu ibu-ibu. Ibu-ibunya sudah usia 40-an akhir. Ibu, dosen di sini. Bukan, saya mahasiswi. Lu ambil apa, Bu? Syariah. Sedangkan ibu ini sudah punya 6 gelar sarjana S1, Pak. Sarjana S1 PAUD, S1 PGTK, S1 PGSD, itu ya, S1 seni, itu ya, S1 kesenian, gitu, dan S1 apalagi, pokoknya banyak banget S1-nya. Memang senang sekolah orang sana. Dan angka rata-rata kelulusan SMA di Gaza itu 90, Pak. Itu rata-rata. 90. Sehingga anak-anak Gaza ini kalau SMA, lulus SMA, mereka bisa keluar dari Gaza, nyari beasiswa di negara-negara Timur Tengah, semua akan ngasih. Universitas Islam Gaza ini tahun 2019 sebelum pandemi dinobatkan sebagai Green Campus terbaik nomor 7 sedunia. Jadi kalau ada ustadz nggak ngerti tentang Palestina, belum pernah ke Gaza, ngomong orang Palestina itu terbelakang, nggak pernah ngaji. Anak mudanya jadi pengemis. Pak, jenengan di Gaza random ngajak kenalan orang, Assalamualaikum Pak. Nah, nanti dia kenalan, kalau ditanya gelar akademiknya doktor, magister. Gitu. Istimewa tempatnya. Dari mana asalnya ini? Nah, waktu kami datang ke Gaza, Pak, pertama kali di bulan Desember 2012 itu lepas dari imigrasi Mesir di Rafah kan masuk imigrasi Gaza yang saat itu dikelola oleh Hamas. Jadi, kalau di imigrasi Mesir itu masih bau-bau Firaunnya ada itu. Petugasnya galak gitu ya, pelayanannya lambat, ditinggal teleponan gitu ya. Wes pokoknya jelek. Bau-bau Firaunnya masih ada. Tapi begitu kita masuk ke imigrasi Gaza, kan lepas dari imigrasi Mesir, kemudian jalan 50 meter, itu sudah gerbang imigrasinya Gaza. Masuk kita ke situ, Pak. Sejuk. Saya, sampai hari ini mungkin sudah ada 40 negara pernah saya masuki, tapi saya belum pernah ketemu imigrasi seramah, sebaik, sekeren Gaza saat itu. Dokumen kita dikumpulkan, paspor dan izin visanya dikumpulkan untuk diproses oleh dia. Kita diantar oleh seorang petugas, duduk di sofa, minum teh dan makan halal, Pak. Nang diono imigrasi negara liono. Mana ada imigrasi kok disuruh minum teh sama makan halal. Habis itu karena proses belum selesai, kita diajak untuk nonton Museum Mini Perjuangan Rakyat Palestina. Itu ada di imigrasi, itu ada Museum Mini Perjuangan Rakyat. Dari cerita tentang Nakba, dari tentang PLO, tentang perjuangan Yasser Arafat, sampai Syekh Ahmad Yasin mendirikan Hamas, begini, itu ada ceritanya semua. Dan ternyata komputerisasinya itu keren, Pak. Di imigrasi Mesir itu apa-apa manual. Di Gaza, komputerisasi. Administrasi di Universitas Islam Gaza itu terkomputerisasi dengan sangat baik. Kita kalau di Al-Azhar, Pak,
Itu masih manual loh, Pak. Ngambil KRS manual. Mau daftar ujian manual. Banyak yang manual. Tapi di Gaza jauh lebih modern. Masuk kita dibawa. Kan kita jadi relawan itu di briefing Pak waktu berangkat. Nanti kalau di sana harus jalan kaki atau naik kereta keledai, siap ya? Siap. Nanti kalau di sana tinggal di dalam tenda pas musim dingin seperti ini, siap ya? Siap. Begitu sampai di Gaza, dijemput pakai Hyundai H1 baru. Pokok istimewa. Ini kita-kita saja. Tapi waktu itu saya sempat memang diajak untuk melihat tunnel terowongan. Pada zaman itu ketika belum dibombardir oleh penjajah, terowongan antara Mesir dengan Gaza itu ada yang ukurannya bisa masuk truk trailer. Terus itu kayak apa, Ustaz? Di Mesir itu ada warehouse, gudang, bangunan gudang gede banget. Nah, truknya masuk ke gudang itu, berobos ke bawah, muncul-muncul dari Gaza, juga di warehouse, juga gudang. Sampai seperti itu waktu itu. Jadi supaya tidak ketahuan penjajah, pokoknya piye caranya gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah di dalam Pak, nah, kita kan masuk. Ternyata produk yang banyak memang Korea Pak. Mobilnya itu mereknya mau merek Korea. Kita di situ, terus kita diinapkan di sebuah rumah bagus gitu. Kita kan komplain sama Abu Ahmad tadi yang saya cerita. Bu Ahmad, nggak gini caranya gimana? Kami itu niat datang dari Indonesia untuk berjuang. Mosok dinai mewah-mewah kayak begini. Loh kalian datang ke sini itu sudah berjuang. Berapa ribu kilometer yang sudah kalian tempuh? Itu sudah berjuang. Sampai sini tugas kami memuliakan tamu. Soal kamu mau berjuang, jaga saja niat dalam hatimu. Kan kamu mau cari syahid toh? Gampang. Memang sudah kamu pilihkan daerah yang sering dibom kok ini tuh. Guyonin dia gitu. Guyonan dia. Saya cerita jujur, saya itu juga kepingin syahid, tapi masih punya utang. Syahid kok masih punya utang, masih terhalang masuk surga. Repot itu nanti gitu. Jadi Bapak Ibu dan Allah, itu subuh gitu. Kan kami datang sore, petang, lalu kemudian subuh kami baru keluar dari rumah itu, cari masjid terdekat tadi. Ba'da subuh tadi, halakohan Quran tadi, habis halakohan Quran, salah satu anggota halakoh itu tukang jual ikan Pak di pasar ikan di dekat situ. Kita diajak ke rumahnya sarapan. Sarapannya orang Palestina itu sederhana. Roti, kemudian ada minyak zaitun, produk sendiri mereka. Za'atar Pak. Za'atar itu biji-bijian. Biji-bijian, ada wijen, ada apa, ada macam-macam dicampur. Itu untuk cocolannya Pak. Jadi roti, celup minyak zaitun, templekkan ke za'atar itu lawui. Itu sarapannya mereka begitu. Nah pas kami datang dia istimewa, tambahin godok, telur rebus itu dikasihkan ke kami sambil ngeteh panas-panas itu. Nah, di situ dia cerita begini Pak. Kalian Indonesia belajarlah dari kami. Wah, apa ini? Bakul iwak ya ngomong apa ya? Dalam hati kan begitu ya. Ternyata bakul iwaknya ini ngomong begini, Pak. Kami dulu meninggalkan Gusti Allah. Meninggalkan Quran. Meninggalkan sunnah Nabi. Makanya Allah pun meninggalkan kami, sehingga kami terinjak-injak di kaki penjajah. Kami semua mencoba berjuang dengan senjata, dengan uang, dengan apapun yang kami miliki, untuk melawan penjajah itu. Kami cari kemuliaan dengan itu. Tapi karena kami belum melibatkan Allah, maka kami tambah hina. Meskipun punya senjata, meskipun punya duit, meskipun punya koneksi, meskipun punya jabatan. Sampai di tahun 80-an itu, ada orang tua suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tubuhnya lumpuh di kursi roda, minum saja harus dibantu. Tapi dia ngajak anak-anak kecil dan anak-anak muda makmur ke masjid, baca Quran, menghafal Quran, membaca sirah, berzikir.
Dan dia selalu bicara, kita akan membebaskan Baitul Maqdis, kita akan memerdekakan Masjidil Aqsa, kita akan memerdekakan Palestina. Sampai dia diketawakan oleh para pejuang yang ada saat itu. Ahmad Yasin katanya mau membebaskan Masjidil Aqsa, katanya mau memerdekakan Palestina. Kalau cuma ngaji, kalau cuma baca Quran, kalau cuma wiridan, kalau cuma sholat berjamaah, juk kapan itu bebas katanya. Sambil mereka mengejek. Bebaskan itu ya kayak kami, pegang senjata AK-47. Itu ngejek Ahmad Yasin, yang megang senjata tentu sudah nggak bisa. Tapi Ahmad Yasin istiqomah, dicibir, dilecehkan begitu beliau diam. Terus bekerja. Anak-anak kecil yang dulu menghafal Quran kepada beliau itulah. Yang sekarang ada nama-nama seperti Khalid Mish'al, Ismail Haniya, Fauzi Barhum, Usama Hamdan, Musa Abu Marzuk, dan lain-lainnya pemimpin. Dan Khalid Mish'al pernah diwawancarai, sampai sekarang mereka tidak pernah tinggal. Setiap pekan setor hafalan antar mereka. Masih harus dijaga. Itu yang diwariskan Syekh Ahmad Yasin kepada mereka. Nggak boleh dilepas. Khalid Mish'al ini Pak, pernah sedang di Dubai, apartemennya didatangi oleh agen Mossad, itu dia disergap, kemudian dia disuntik dengan racun di bagian lehernya. Itu racunnya menurut pengakuan Israel yang dipakai untuk ngeracuni Khalid Mish'al, itu bisa membunuh 100 orang. Maka beliau langsung koma, masuk rumah sakit. Maka Brigade Izzuddin Al-Qassam yang ada di Gaza langsung bertindak. Apa yang dilakukan? Nyerang pos tentara Israel, nyulik 3 orang tentara Israel. Untuk apa? Dibarter dengan penawar racun. Jadi 3 nyawa tentara Israel itu dibarter dengan penawar racun untuk menyembuhkan Khalid Mish'al yang waktu itu adalah kepala Biro Politik Hamas yang menjadi juru bicara Hamas di tingkat internasional. Sampai seperti itu. Nah, anak-anak ini yang sekarang kemudian dikagumi ibu-ibu sama mbak-mbak itu. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu masih ada atasannya namanya Muhammad Daif. Muhammad Daif itu dijuluki oleh Israel punya 9 nyawa, Pak. Sudah diincar berulang kali, lolos terus. Nah, kalau Abu Ubaidah itu masih ketemu fotonya. Foto waktu SD, Pak. Satu-satunya fotonya Abu Ubaidah itu fotonya waktu SD. Itu yang berhasil didapat datanya oleh Mossad, agen rahasia Israel. Ini foto waktu SD. Kalau Muhammad Daif, sama sekali, Pak. Nggak ada datanya. Nggak ada yang tahu siapa orang ini. Tapi komandonya selalu ditaati. Pasukannya sangat disiplin. Jadi Pak, ini ditutup. Salah satunya untuk menjaga hati, menjaga niat, menjaga keikhlasan. Pahlawan itu tidak didisplay fotonya kecuali kalau yang sudah gugur. Nah, kalau sudah gugur baru kemudian dipublikasikan. Itu tradisinya Hamas. Selama masih berjuang tidak boleh tampak. Rekrutmennya minimal hafal 17 juz, lalu dia akan dipantau oleh supervisor, minimal adalah sholat subuh berjamaah di masjid 3 bulan berturut-turut tanpa kehilangan takbiratul ihramnya imam di rakaat pertama. Itu baru saringan awal, Pak. Saringan awal. Habis itu masih ada tahapan-tahapan saringan berikutnya. Maka memang identitas para pejuang itu dijaga betul. Maka dalam perang Al-Asful Ma'qul, jadi nama perang sandinya Hamas untuk peperangan itu dari Quran, Pak. 2008 Al-Furqan, 2012 itu Hijaratus Sijil dari surah Al-Fil ya. Kemudian tahun 2014 itu namanya Al-Asful Ma'qul juga dari Ka'asfim Ma'qul, surah Al-Fil juga. Sekarang Tufanul Aqsa. Ini semuanya pakai sandi perang itu. Di perang Al-Asful Ma'qul 2014 itu ada cerita menarik. Pas waktu itu tiba hari raya Idul Fitri.
Maka para pejuang yang sedang berjuang di garis depan ini mau merayakan Idul Fitri. Kan nggak lucu merayakan Idul Fitri nggak kenal satu sama lain. Maka yang akhir ini generasi luar biasa, Pak. Saya diceritani Husain cerita itu sambil menitikkan air mata. Dia cerita istrinya. Anaknya kan masih kecil. Kalau ada suara bom, Pak. Bom itu suaranya, ya ini saya cuma menirukan, saya belum dengar dari jarak dekat. Itu katanya suara bom itu bom. Bom. Jadi kayak begitu. Dan itu suara itu kan bikin anak kecil ketakutan kan. Istrinya Husain itu nenangkan anaknya bilang apa, Pak? Nah, kalau kamu masih bisa dengar suaranya, berarti bom itu jauh dari kita. Aman kita, nggak usah takut. Kalau bom itu memang adalah ditakdirkan Allah untuk kita nggak akan dengar suaranya. Kita cuma lihat kilatan cahaya, habis itu kita sudah di surga. Tenang, jangan takut. Sampai seperti itu mereka di dalam mentarbiyah anak-anak. Jadi makanya strategi perjuangan. Saya ditanya, solusi masalah Palestina itu apa sih? Satu solusinya, hilangkan negara penjajahnya. Itulah yang menjadi ideologi Hamas sejak dulu. Tidak mau mengakui eksistensi negara penjajah. Dekolonisasi. Kalau saya mengatakan, loh memang Israel hilang itu aman kok Pak untuk semua. Loh Yahudi yang sudah terlanjur di Palestina, nggak apa-apa. Sejarah membuktikan selalu begitu Pak. Tahun awal abad pertama Masehi sampai abad ke-6 itu Yerusalem jajahannya Romawi. Yang namanya kerusuhan antar umat agama, terutama Yahudi dengan Kristen Ortodoks, itu rutinan dan korbannya selalu banyak. Lalu mereka dibantai sama tentara Romawi sendiri. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau datang ke Yerusalem untuk menerima kunci kota dari Patriark Sopronius. Berangkat dari Madinah ke Yerusalem, Pak, itu bersama budaknya yang namanya Aslam. Demi menghemat anggaran negara, Umar nggak mau bawa 2 unta, cukup 1 unta. Maka gantian sama budaknya. Dalam perjalanan itu 8 jam Umar di atas, Aslam nuntun, gantian 8 jam Umar nuntun, Aslam di atas. Begitu terus giliran terus sampai tiba di Yerusalem. Menjelang kota Yerusalem ternyata gilirannya Aslam di atas, Umar di bawah. Kan Aslamnya sudah nggak enak, Amirul Mukminin. Jangan, aku di bawah, engkau di atas katanya. Kata Umar, nggak bisa, giliran ya tetap giliran. Ini giliranmu di atas, aku yang nonton, nggak usah protes. Nah, protes tak pateni gitu. Takut Aslam. Akhirnya kemudian masuk kota Yerusalem itu Sayyidina Umar yang nuntun, Aslam yang di atas. Ada Sayyidina Muawiyah, Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid menyambut di situ. Dan satu pemimpin gereja namanya Patriark Sopronius. Ketika warga Yerusalem itu kan mengeluh-elukan khalifah datang, sang pembebas datang. Karena mereka merasa ketika orang Islam ini menguasai Yerusalem jauh lebih baik nasibnya mereka daripada kalau dikuasai Romawi. Meskipun agamanya sama dengan mereka. Umar datang. Rakyat Yerusalem mengeluhkan yang di atas onta. Sopronius tahu langsung turun, nyambut Umar dan memeluk Umar, mencium tangannya Umar. Umar tanya, dari mana Anda tahu kalau saya khalifahnya? Ada di kitab suci saya. Yang akan membebaskan kota Elia ini menurut kitab suci saya akan datang dengan berjalan kaki, menunun unta, yang di atas unta itu adalah seorang budak. Ada, kata Sopronius. Cuman yang tahu cuma saya, kata dia. Akhirnya disambut masuk ke dalam kota, kemudian Sayyidina Umar meninjau gereja The Holy Sepulchre, gereja makam suci yang orang Kristen yakinnya dulu Yesus dikuburkan di situ sebelum 3 hari kemudian naik ke langit. Umar di situ, disambut di situ. Lalu tiba waktu sholat, Umar minta izin untuk sholat.
Kata Sofronius, sholat sini aja. Sampun, sholat sini. Wong ini juga tempat mengesahkan Allah, tempat memuliakan Allah. Monggo sholat sini. Kata Umar, tidak. Saya tidak akan sholat di sini. Apakah tempat saya ini kotor sehingga Anda tidak mau sholat di sini? Bukan, kata Umar. Bukan begitu. Kalau saya sholat di gereja Anda ini, nanti mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, akan ada orang Islam yang mengatakan, dulu Umar pernah sholat di sini, bongkar gerejanya, kita bikin masjid. Kata Umar, kalau itu terjadi, gereja Anda akan hancur. Tidak, saya tidak mau itu terjadi. Maka Umar keluar sepelemparan batu dari gereja itulah beliau sholat di sebuah tanah lapang yang beliau bersihkan. Maka hari ini kalau Bapak ke The Holy Sepulchre, di seberangnya ada Masjid Umar bin Khattab. Saking indahnya toleransi yang diberikan Sayyidina Umar ketika itu kepada. Itu damai dari masa Sayyidina Umar sampai kapan? Sampai tahun 1099. Berarti kira-kira 500 tahun, Pak, itu damai-damai saja. Tidak pernah ada masalah. Sampai tahun 1099 datanglah pasukan salib dari Eropa di bawah Godfrey de Bouillon, maka Yerusalem banjir darah selutut. Muslim, Kristen, Yahudi dibantai semua. Kok Kristennya juga dibantu, Ustaz? Karena Kristen di Yerusalem mayoritas Kristen Ortodoks. Yang datang ini Kristen Katolik. Di tahun 1045, 50 tahun sebelumnya, terjadi perpisahan gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat pusatnya di Roma, disebut gereja Katolik yang apostolik. Gereja Timur berpusat di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur saat itu, disebut sebagai gereja Ortodoks Timur. Dua-duanya saling membid'ahkan. Jadi kata gereja Barat, gereja Timur itu bid'ah karena dia sudah menggunakan teologi ketuhanan kekaisaran. Sejak dulu dia bekerja sama dengan raja-raja. Itu ulama macam apa itu? Pendeta-pendeta Timur itu penjilat-penjilat kaisar. Maka kalau di Kristen Ortodoks itu Kristusnya Kristus Raja. Jadi Anda kalau lihat di Kristen Ortodoks itu Kristus Raja. Sementara di Roma berpuluh beratus tahun itu hidup dalam persekusi, disiksa oleh raja-raja. Maka Kristusnya Kristus menderita. Beda konsep, Pak. Ini kekristenannya beda konsep. Antara Kristus Raja dengan Kristus menderita. Gereja Timur pakai bahasa Yunani, gereja Barat pakai bahasa Latin. Beda bahasa liturgi atau ritualnya. Maka dikatakan, sana bid'ah, apa itu bahasa Yunani? Sana lebih bid'ah, apa itu bahasa Latin? Dua-duanya kan sebenarnya bid'ah, Pak. Wong Isa alaihissalam itu berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Latin apalagi Yunani. Oh, sudah mau maghrib. Insyaallah. Saya selesaikan. Ini sampai malam. Jadi antara zaman Umar sampai datangnya pasukan salib, damai-damai saja. Begitu pasukan salib menguasai Yerusalem, pembantaian. 1187, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem, bebasan Baitul Maqdis. Dari masa Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1917, saat Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, juga damai-damai saja. Setelah Turki Utsmani kalah, pemerintahan mandat Inggris, kemudian penjajahan Israel ini, maka Yerusalem tidak pernah damai. Artinya apa sebenarnya, Pak? Kalau soal damai, maka pasti hanya terjadi di bawah naungan umat Islam. Karena sudah hampir maghrib, saya loncat ke kesimpulan. Bapak Ibu yang dihormati Allah, semua yang terjadi ini maktub. Rasulullah SAW itu fans berat Masjidil Aqsa, fans berat Baitul Maqdis. Ketika beliau dalam masa yang paling berat, pamannya meninggal, istrinya wafat, dakwahnya mentok, diboikot 3 tahun,
maka beliau yang sedang berduka itu diisrakan ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke langit. Di Masjidil Aqsa ketemu 124.000 nabi yang telah diutus sebelum beliau imami. 315 rasul berdiri di belakang beliau menjadi makmum beliau pada saat itu. Saya punya teman orang Turki, rodok menteng kelek. Kata dia, kalau saya ya Ustadz, pendapat saya pribadi, Masjidil Aqsa lebih utama daripada Masjidil Haram. Kok iso? Saya bilang gitu. Nyatanya Allah itu tidak pernah mengumpulkan 124.000 nabi dan 315 rasul di Masjidil Haram. Kumpulnya di sini, di Masjidil Aqsa katanya. Lebih dari itu, Rasulullah itu untuk naik ke langit ke hadapan Allah, take off-nya di sini. Kalau Masjidil Haram lebih utama, kenapa nggak take off-nya dari sana? Kenapa harus transit sini? Berarti gate-nya kan di sini. Pintu menuju ke langit itu di sini. Sakarepmu. Pokoknya saya percaya Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga setelah Haram dan Nabawi. Ini kiblat pertama sebelum Ka'bah kita jadikan kiblat, dulu kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ini masjid yang dibangun kedua kali di muka bumi. Tertua kedua setelah Masjidil Haram, selisihnya hanya 40 tahun. Tapi kata dia, yaitu nyatanya Rasulullah itu direcas baterainya dan sinyalnya itu di sini. Sehingga ketika pulang Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, maka beliau semangat dakwahnya, berjuangnya berlipat-lipat lagi. Full lagi baterainya, gitu ya. Lalu bukti kedua, Rasulullah itu fans berat Masjidil Aqsa adalah, Bapak Ibu, baca surah Al-Kahfi setiap apa? Jumat. Sepekan berapa kali? Sekali. Ada dalil hadis yang tidak populer tapi sahih. Rasulullah baca surah Al-Isra setiap malam. Siapa berani mengamalkan? Bismillah ya Pak ya, surah Al-Isra. Kalau nggak mampu, 7 ayat pertama. Kalau nggak mampu, 1 ayat pertama. 1 ayat pertama nggak mampu, kebangetan. Sebelum tidur Pak, baca ayat pertama suratul Isra. Ini sunnah Nabi. Kalau mampu semua, nggak mampu 7 ayat, nggak mampu 1 ayat. Yang ketiga, saat Rasulullah masih hidup, ada Maimunah, Maula Rasulullah, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Berikan fatwa kepada kami tentang Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Rasulullah edukasi dulu. Dia mengatakan, wa ardul mangsyar wa mahsyar. Itu adalah bumi tempat dipencarkannya umat manusia dan dihimpunkannya umat manusia. Di awal zaman manusia mencarnya dari Masjidil Aqsa, di akhir zaman manusia mengumpulnya ke arah Masjidil Aqsa. Allah memilih khiyarun nas untuk tinggal di situ. Manusia terbaik itu tinggal di situ. Dari 25 nabi dan rasul, 18 kaitannya dengan Baitul Maqdis. Yang ketiga, Nabi SAW kemudian mengatakan, kalau kalian mampu, datangilah, sholatlah di sana. Saat itu Pak, saat Rasulullah bersabda, Yerusalem sedang di bawah penjajahan Romawi. Masjidil Aqsa dijadikan kandang kuda. Maka para ulama mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan datanglah, kunjungilah dan sholatlah di sana. Itu artinya ada perintah yang tersembunyi. Perintah tersembunyi adalah merdekakanlah, lalu sholatlah di sana. Kemudian Maimunah bertanya, kalau kami belum mampu melakukan itu ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, tuhdi ilaiha, kamu berilah hadiah kepadanya. Apa hadiahnya? Misalnya Rasulullah mencontohkan, kirimkan minyak untuk menyalakan lampu. Pak, ini poin. Ini lagi galang dana kan nanti. Poinnya apa Pak? Untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, untuk Masjidil Aqsa, namanya bukan sedekah. Namanya adalah hadiah. Bedanya apa Ustaz? Bapak Ibu, kalau sedekah itu pandangan kita pandangan kasihan. Dan kita menjadi merasa lebih tinggi. Kita agniya, dia du'afa. Maka kita ngasih sedekah. Tapi kalau hadiah itu untuk siapa Pak?
Hadiah itu dari yang mencintai untuk yang dicintai. Maka kalau hadiah itu istimewa atau biasa, Pak? Istimewa. Monggo, silahkan diamalkan kalimat terakhir ini. Untuk Palestina bukan sedekah, tetapi hadiah. Hadiah itu istimewa. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.